Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar menelaah struktur teks cerita fantasi. Kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Adapun indikator yang harus kita capai adalah peserta didik mampu menelaah struktur teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tujuannya, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menelaah struktur teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Struktur teks cerita fantasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, orientasi, selanjutnya komplikasi, dan yang terakhir adalah resolusi. Orientasi adalah bagian awal cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan watak tokoh. Komplikasi adalah bagian cerita yang berisi permasalahan cerita, mulai dari awal masalah konflik hingga puncak masalah atau klimaks. Resolusi adalah bagian yang berisi solusi atau penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Contoh teks cerita fantasi dengan struktur lengkap. Belajar dengan Gajah Mada. Ini adalah bagian orientasi yang mengenalkan tokoh dan latar. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. "Tolong!" Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita?" Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. "Tempat apa ini?" Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Nah, bagian ini merupakan bagian komplikasi timbulnya masalah. Jadi, pada bagian ini masalah mulai dimunculkan, kemudian dilanjutkan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. "Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu." Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa ketika anak itu terbelalak. Siapa Bapak?" Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. "Aku berjanji tidak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu." Laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah 3 anak yang masih ketakutan. "Gajah Mada!" Suara ketiganya seperti tercekat. "Ya, benar. Akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna." Suara lelaki itu dengan sangat berwibawa. "Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna?" Mata lelaki itu melekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Nah, pada bagian ini masalah semakin meningkat. Ini termasuk bagian dari ciri komplikasi. Selanjutnya, "Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar setiap hari." Ardi menjawab dengan terbata-bata. "Saya belajar tiap malam, sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah."
Andi menyahut. Saya les semua mata pelajaran, sehingga selalu mendapatkan prestasi matematika tertinggi di kelasku. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Belum cukup. Kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah satu jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi mulai mengajukan ide. Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian, kata Ardi meluncur deras. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Nah, ini bagian komplikasi masalah memuncak. Jadi, ketika mereka menemukan masalah di bagian yang pertama, ternyata masalahnya tidak selesai, masih ada lagi masalah yang semakin tinggi. Di sini ditandai dengan belum cukup, kalian semua harus menambahkan jawaban lagi. Ini masalah memuncak. Selanjutnya pada bagian resolusi atau penyelesaian masalah. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Andi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Cerita selesai. Jadi ketika mereka berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Gajah Mada, tiba-tiba mereka langsung kembali ke Candi Trowulan. Nah, ini secara jenis cerita ini termasuk pada jenis cerita atau lintas waktu. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, struktur teks cerita fantasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Untuk mengetahui ketiga bagian tersebut dapat dilakukan dengan cara menelaah cerita berdasarkan ciri masing-masing strukturnya. Sekian untuk materi menelaah. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih.